Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Salah satu keberhasilan dakwah Rasulullah adalah mampu membuat orang-orang yang semula menentangnya berbalik menjadi pendukung setia. Ada beberapa sahabat Rasulullah yang melakoni takdir macam itu. Salah satunya Umar bin Khattab. Kelak setelah Rasulullah wafat, sosok yang dikenal tegas ini menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Watak tegas Umar serupa bapaknya, Khattab. Sang bapak pernah mengusir Zaid, anak saudaranya alias sepupu Umar, karena ia menjadi pengikut ajaran monoteisme Nabi Ibrahim yang menentang berhala. Dalam Muhammad Sang Nabi, sebuah biografi kritis 2003, Karen Armstrong mencatat bahwa Zaid dikenal masyarakat karena secara terbuka mengutuk penyembahan berhala dan mencemarkan adat kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-menurun itu. Sikap Khattab yang kerap menyulitkan Zaid membuatnya terpaksa melarikan diri ke Gua Hiro, meski sesekali ia tetap berkunjung ke Mekah secara diam-diam. Penentangan terhadap monoteisme yang dilakukan bapaknya dilakukan juga oleh Umar. Saat Rasulullah berdakwah di Mekah, Umar menjadi salah satu penentang yang paling keras. Hal ini membuat Rasulullah berdoa agar salah satu dari dua Umar menjadi pendukungnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, ucap Rasulullah. Dua Umar yang dimaksud adalah Amr bin Hisham alias Abu Jahal dan satu lagi adalah Umar bin Khattab. Beberapa tahun kemudian, keinginan Rasulullah itu terkabul. Umar memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dekat. Setelah masuk Islam, tidak seperti kaum muslimin yang lain yang sembunyi-sembunyi dalam memeluk keyakinan baru mereka, Umar justru terang-terangan mengumumkan keislamannya di depan kaum Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah. Ia memang sosok yang disegani, sehingga para penentang dakwah Rasulullah tidak ada yang berani menyentuhnya. Hal ini membuat kaum muslimin yang semula tidak berani melaksanakan sholat di dekat Ka'bah menjadi leluasa beribadah di sana. Keberanian Umar juga tergambar saat kaum muslimin hijrah ke Yasrib atau yang kemudian bernama Madinah. Mereka berangkat diam-diam karena menghindari gangguan kaum Quraisy yang tidak menghendaki ajaran Islam. Ali bin Abi Thalib, seperti dikutip Husain Haikal, menyebutkan bahwa ketika semua kaum muhajirin melakukannya secara diam-diam, Umar justru melakukannya dengan terang-terangan sambil membawa pedang dan menyelempangkan busur panah. Sementara tangannya menggenggam anak panah dan sebatang tongkat komando. Sebelum hijrah, ia pergi ke Ka'bah melakukan tawaf, sementara orang-orang Quraisy berada di beranda Ka'bah. Ia tawaf sebanyak 7 kali, menuju makom Ibrahim dan sholat. Kepada kaum Quraisy yang menentang Islam, yang ia datangi satu persatu, Umar berkata, "Wajah-wajah celaka, Allah menista orang-orang ini. Barang siapa ingin diratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, temuilah aku di balik lembah itu." Dalam perjalanan Umar sebagai seorang muslim, bersama Rasulullah ia turut dalam pelbagai peperangan antara kaum muslimin dengan para penentang mereka. Perang Badar yang dimenangkan kaum muslimin sempat melahirkan perbedaan pendapat soal perlakuan terhadap para tawanan. Abu Bakar berpendapat untuk melepaskan para tawanan perang harus melalui mekanisme uang tebusan. Sementara Umar dengan tegas menyatakan bahwa para tawanan sepatutnya dipenggal lehernya, dengan ketentuan setiap muslimin memenggal kerabatnya sendiri. Umar menentang pendapat Abu Bakar dan menyatakan bahwa pertalian keluarga tidak harus berurusan dengan masalah-masalah mengenai kepentingan Islam yang vital.
Tulis Shibli Nu'mani dalam Umar bin Khattab yang agung. Pada akhirnya pendapat Abu Bakarlah yang disetujui Rasulullah. Sementara dalam perang Uhud yang berakhir dengan kekalahan kaum muslimin, Umar termasuk dalam 30 orang sahabat yang melindungi Rasulullah yang terluka saat kaum Quraisy memburunya di celah Bukit Uhud. Pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, di Madinah terdapat budak Persia bernama Firos atau Fairuz, yang nama keluarganya adalah Abu Lu'lu'i atau Abu Lu'lu'ah. Dialah yang membunuh Umar. Dalam pelbagai kisah yang menceritakan pembunuhan terhadap khalifah kedua tersebut, nama pembunuh yang kerap dipakai adalah Abu Lu'lu'ah. Menurut sebagian sumber, motivasi Abu Lu'lu'ah membunuh Umar adalah dendam atas ditaklukkannya Persia oleh pasukan Muslim. Namun terlepas benar tidaknya motivasi tersebut, berdasarkan catatan Shibli Nu'mani, pembunuhan terhadap Umar dilatari persoalan pajak. Sekali waktu Abu Lu'lu'ah datang menghadapi khalifah. Ia mengeluhkan pajak yang dibebankan tuanya, Mughirah bin Syubah. Ia meminta kepada Umar untuk mendesak tuanya agar menurunkan nilai pajak tersebut. Umar bertanya kepadanya ihwal pekerjaan yang ia lakoni. Abu Lu'lu'ah menjawab bahwa ia bekerja sebagai tukang kayu, tukang cat, dan pandai besi. Menurut Umar, pekerjaan tersebut layak untuk dibebani pajak sebesar yang ia keluhkan. Jumlah pajak itu tidak banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang menguntungkan ini, kata Umar. Abu Lu'lu'ah tidak terima dengan jawaban itu. Ia pun marah dan merencanakan untuk menghabisi Umar. Infografik mozaik terbunuhnya Umar bin Khattab. Keesokan harinya, Umar pergi ke masjid hendak sholat subuh berjamaah. Di sisi lain, Abu Lu'lu'ah yang majusi pun pergi ke masjid dengan membawa sebilah belati. Saat Umar mulai mengimami sholat subuh, Abu Lu'lu'ah tiba-tiba menerobos dari belakang dan menghujam belatinya sebanyak 6 kali ke tubuh Umar. Salah satunya mengenai panggul. Sang khalifah terkapar dan berlumuran darah. Sementara Abu Lu'lu'ah dalam kondisi terpojok juga melukai jamaah lain dan akhirnya bunuh diri. Umar kemudian dibawa ke rumah. Ia lalu bertanya, "Siapa pembunuhku?" "Firos," jawab orang-orang. "Segala puji bagi Allah bahwa aku tidak dibunuh oleh seorang muslim," jawab Umar kembali. Mulanya kaum muslim sedikit terhibur karena mereka mengira Umar akan pulih. Namun saat tabib yang memeriksanya memberikan minuman hangat berupa campuran kurma dan susu yang diberikan kepada khalifah, minuman itu keluar dari luka-lukanya. Sebelum meninggal, Umar menyuruh anaknya Abdullah untuk meminta izin kepada Aisyah, istri Rasulullah, agar ia dikuburkan di samping makam Rasulullah. "Aku mempunyai pikiran untuk mencadangkan tempat ini bagi diriku, tetapi hari ini aku mengizinkan Umar didahulukan daripadaku," ucap Aisyah. Setelah mendapat kabar dari Aisyah, Abdullah buru-buru kembali menemui ayahnya. "Berita apa yang kau bawa kepadaku, oh anakku?" tanya Umar. "Yang diharapkan memberikan kepuasan kepadamu," jawab Abdullah. "Itu adalah keinginanku yang paling besar," kata Umar. Pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 3 November 644, tepat hari ini 1374 tahun lalu, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang semula amat keras menentang Islam dan berbalik menjadi pembela Islam yang gigih itu, akhirnya meninggal dunia. Shibli Nu'mani menerangkan, pemakaman Umar dilakukan oleh Syuhaib bin Sinan, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf yang menurunkan jenazah sang khalifah ke liang lahat. Dan sang cahaya yang menyinari dunia itu tersembunyi dalam bumi untuk selama-lamanya. Tulis Nu'mani. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.